Halo guys, sekarang kita lanjut lagi ke step yang ke-36 nih ya. Jadi di sini kita udah mulai masuk belajar elemen yang namanya itu form. Nah, di sini ya ada get form gitu ya, kita udah mulai. Nah, di step 36 ini kita akan kenalan yang namanya action attribute. Nah, di sini nanti ada action, terus yang ini nih yang submit URL ini tuh nanti endpoint atau sebuah halaman, endpoint sih lebih tepatnya ya, endpointnya akan dituju gitu. Jadi isi form ini akan dikirimkan kemana gitu ya. Oke, di sini kita tambahkan aja attributes di dalam elemen form. Kita tambahkan atributnya itu adalah action. Sama dengan kemudian di sini kita suruh ngepassing si endpoint ini nih atau URL ini nih. Copy, simpan di sini. Nah, ini artinya di dalam form ini ketika nanti disubmit gitu ya, dia akan ngirim isi dari formnya itu ke halaman ini atau ke endpoint ini gitu ya. Oke, kita cek di sini berhasil. Kita submit and go ke step 37. Oke, di step 37 ini kita sekarang kenalan sama yang namanya elemen input. Jadi elemen input ini digunakan untuk mengkolek data gitu nih ya. Untuk kolek data dari web form. Jadi kalau kita ngebuka kayak halaman register atau login, itu kan ngisi form gitu ya. Nah, form itu nanti masuknya di elemen input. Nah, jadi di dalam si formnya nih, di nested formnya kita nambahin input gitu. Jadi nambahin input kayak gini. Kita cek berhasil, lanjut. Masuk ke step 38. Nah, tadi udah belajar si elemen input nih ya. Nah, sekarang itu ada atribut type gitu. Atribut type-nya itu nanti si inputnya ini mau diisi teks atau number gitu ya. Nah, ini by the way, ini nih si input, teks input ini akan muncul kayak gini nih. Kayak form gitu ya. Oke, mantap kelihatan. Terus sekarang kita suruh nambahin type attribute gitu ya. Di sini kita tambahin type. Terus di sininya kita buat sebagai teks. Kita cek berhasil, let's go. Masuk ke step 39. Oke, di 39 ini kita juga selain ada type atribut, di dalamnya juga ada action atribut gitu ya. Jadi si action itu yang ini nih, ini tuh akan mengirimkan data-data yang kita input gitu kan. Nah, sekarang si inputnya ini tuh dia punya atribut lain, yaitu name, yang mana akan mendefinisikan input yang di sini nih, ini tuh untuk name atau untuk email di sini ya disuruhnya nih. Nah, di sini di bagian step 39 ini kan kita disuruhnya name atribut ya. Terus value-nya itu get photo URL. Jadi yang name ini atributnya untuk identifier bahwa input itu namanya apa gitu, value-nya apa gitu. Tambahin di sini name, terus value-nya kita pindahin yang ini, get photo URL. Cek berhasil, let's go. Kita submit. Lanjut lagi ke step 40. Ini kan masih gini aja ya. Di step 40 ini kita punya atribut yaitu placeholder. Jadi placeholder ini untuk memunculkan si input ini tuh harusnya diisi apa gitu ya. Kayak misalkan di sini kita disuruh si placeholdernya ini tambahin atribut placeholder sama dengan tanda petik ini, terus nanti dia muncul di sini get photo URL. Kalau ini kita tambahin misalkan kayak gini, nah dia harusnya muncul tuh kayak gini ya. Nah, cuman kan kita disuruhnya ini, jadi kita cek berhasil, submit. Lanjut ke step 41. Di step 41 ini kita
kenalan sama yang namanya required attribute. Nah, itu untuk mengidentifikasi bahwa input ini tuh harus diisi gitu ya. Kita coba aja tambahkan di sini spasi required. Coba berhasil, let's go. Ya. Sekarang lanjut ke step part 2, yaitu kita bikin buttonnya, bikin tombol untuk nanti nge-submit gitu ya. Bikin tombol caranya kita tinggal bikin text button gini. Ini tuh elemen button, terus bikin penutupnya. Gini. Nah, di sini kita disuruh nambahin elemen button udah, terus nambahin submit text, berarti simpan di antara elemen button di sini. Nanti muncul nih submit. Terus kita cek ini sudah berhasil harusnya. Nah, jadi flow-nya ketika kita nge-input sebuah endpoint, terus di sini di submit, nanti si inputan yang udah kita simpan itu akan dikirim ke form action-nya ke sini nih. Dia akan dikirim ke sini. Gitu ya. Mantap. Next, selanjut lagi ke step 4.3. Oke, di sini kita baca dulu. Oke. Ini tuh untuk menjelaskan kenapa si buttonnya itu di pinggir, nggak di bawah ya. Karena dia itu merupakan inline elements. Jadi dia nggak akan muncul di baris baru gitu. Terus di sini di bagian button ini kita juga punya type attribute. Terus untuk si type ini nanti fungsinya untuk ngasih tahu, oh ini tuh buttonnya untuk nge-submit data yang udah kita input gitu. Kayak gini. Berhasil, let's go. Step 4.4. Oke, sekarang di step 4.4 kita belajar yang namanya itu radio buttons. Jadi kayak yang titik-titik yang bisa diklik itu, nah itu namanya radio buttons. Di sini caranya kita pakai input type radio gitu ya. Oke, terus di sini disuruh apa nih? Before the text input, add a radio button with option. Oke, jadi di sini kita bikin input, terus di sininya type-nya radio. Gini ya, benar nggak? Ini harusnya salah kayaknya ya. Before the text input, add radio button with the option as indoor. Coba kayak gini dulu, error nih kayaknya. Nah, errornya the text indoor should be located directly to the right of your radio. Oh, berarti di sini tambahin. Di sini tambahin indoor. Nah, kayak gini ya. Nah, tuh jadi bisa diklik, itu namanya elemen input, cuman type-nya radio. Submit, berhasil, enter. Lanjut ke step 45. 45 kita kenalan sama yang namanya label elemen. Jadi fungsinya untuk nge-associate antara teks input terus sama si label yang akan muncul nanti di layarnya gitu. Oke, kita ikutin di sini contohnya, yaitu label, kemudian input type radio gitu. Jadi itu kalau misalkan kita coba di sini, berarti label kayak gini, terus tutup di sini. Label kayak gini. Kita cek, nah ini dia kayak gini ya. Cek, berhasil. Tuh, jadi di sini instruksinya nest your radio button inside a label element. Jadi label ini sebagai parent dari si inputnya gitu ya. Next, lanjut ke step 46. Nah, di step 46 ini kita kenalan lagi sama atribut yang namanya ID. Nah, ini dijelasin nih, used to identify specific HTML element.
Jadi digunakan untuk identifier si HTML elemennya. Setiap ID attributes value harus unik dari semua ID value untuk si page-nya. Nah, di sini kita perlu tambahin ID. Oke, berarti di bagian apanya nih sih? Di add ID attribute with value in there to the radio button. Jadi di input ini kita tambahin ID. ID-nya adalah indoor. Cek berhasil. Oke. Di sini kita kan udah punya value atau input si indoor gitu ya. Sekarang juga kita disuruh buat ngebikin radio lain gitu ya di bawahnya. Itu kita pakai outdoor. Label juga dipakai gitu. Jadi di sini kita pakai label, tutup labelnya. Terus kita pakai input gini, terus tab-nya radio, isinya outdoor ya, outdoor. Perlu ID nggak? ID-nya juga perlu, yaitu outdoor. Berarti tambahin di sini. Ya, kita ikutin aja ya. ID dulu, baru type. ID outdoor. Cek berhasil, let's go. Oke, di step 48 ini kita akan lanjut di video selanjutnya. Stay tune terus, salam programmer best friend.